Kita di sini sekaligus di tengah-tengah alam juga mau membahas terkait dengan persoalan umat, yaitu terkait dengan kebangsaan yang kian hari kian memanas. Padahal di sini sejuk sekali. Ternyata di luar itu panas sekali. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita para peserta ekspedisi iman pada hari ini, pada tanggal 25 Agustus 2024, pada pagi yang menjelang siang jam 10-an, kita di sini sekaligus di tengah-tengah alam juga mau membahas terkait dengan persoalan umat, yaitu terkait dengan kebangsaan yang kian hari kian memanas. Padahal di sini sejuk sekali. Ternyata di luar itu panas sekali. Bagus. Ditambah lagi, kenapa kok dikatakan kian hari kian memanas? Karena kebijakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah bukanlah membuat umat atau rakyat itu tambah sejuk, tapi kian hari kian sumuk dengan kebijakan-kebijakan yang kita lihat ketimpangan antara yang kaya maupun yang miskin, antara penguasa dan rakyat itu kian jelas. Penguasa di mana, rakyat ada di mana. Untuk itu kita tidak panjang lebar, banyak di sini adalah di samping kami ada Ustadz Mizan, ada Ustadz Azizi, ada Pak Bandi, ada Bang Narko. Kami semua di sini akan membahas terkait dengan keadaan yang terjadi pada keadaan yang kita alami sekarang. Mungkin yang pertama kita berikan kepada Ustadz Mizan untuk memberikan ulasan, bisa jadi terkait dengan kemerdekaan. Ada masalah IKN yang tambah hari tambah tidak karu-karuan. Terus kemudian ada terkait dengan PP terkait dengan kebijakan seks atau pemberian alat kontrasepsi, yaitu adalah terkait dengan undang-undang kontrasepsi bagi remaja itu bagaimana, dan banyak hal. Monggo, mungkin nanti akan dijelaskan satu-satu oleh para peserta. Tafadhol. Ya, terima kasih Bang Amir. Ini kita lagi duduk-duduk di area Coban Rais ya. Kita akan diskusi-diskusi kebangsaan. Nah, ini saya menyoroti beberapa hal saja, nanti teman-teman peserta di sini bisa yang lain. Ya, ada Ustadz Azizi, ada Bang Narko, ada Pak J Bandi. Ya, ini bisa dari aspek yang lain ya. Saya ini menyoroti tentang masalah kemerdekaan. Jadi kemarin untuk peringatan kemerdekaan itu di IKN, ini penguasa berupaya untuk berkeinginan untuk menyewa mobil Alphard sebanyak 1000 unit dengan biaya sewanya per unit itu 25 juta. Nah, ini sewanya berarti totalnya 25 juta kali 1000, 25 miliar. Nah, ditambah lagi belum biaya-biaya yang lain. Ini masih nyewa mobilnya. Belum logistiknya, belum peralatan-peralatan peringatan kemerdekaan, 17-annya, upacaranya. Nah, sudah BBM-nya belum itu? BBM-nya ya, yang lain-lain. Nah, ini satu hal yang patut untuk disoroti adalah kepekaannya kok nggak ada
di tengah-tengah kesusahan rakyat, beban hidup yang makin berat. Ya, kita bisa lihat ini BBM yang jenis Pertalite aja sudah mulai dibatasi. Ada pembatasan stok. Ya, beberapa waktu belakang itu saya ke SPBU, beberapa SPBU itu stoknya habis, lagi diisi. Lantas minggu depannya ke situ lagi, satunya stoknya habis, satunya ada. Akhirnya antrinya panjang banget dan itu sampai 6 lajur. Belum lagi imbas dari pembatasan itu menyebabkan kebutuhan hidup yang makin mahal. Nah, ini uang negara dipakai untuk peringatan 17-an di IKN yang menghabiskan uang negara miliaran rupiah, uang rakyat. Nah, ini kepekaannya nggak ada. Mestinya para petinggi negeri, para penguasa itu, para pejabat itu memberi teladan yang baik, yaitu hidup yang sederhana, kan begitu ya. Hidup serba prihatin kalau memang kondisi rakyat lagi sedang ya prihatin, lagi sedang beban hidupnya berat, malah jor-joran di IKN. Ditambah lagi kemarin pasukan Paskibraka itu oleh Ketua BPIP ya awalnya diminta untuk copot jilbab karena diseragamkan. Paskibra yang putri itu pantasnya nggak pakai kerudung. Nah, lantas setelah diprotes habis-habisan oleh warganet, itu lantas ya berkilah itu hanya sekedar untuk menyeragamkan. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Akhirnya dicabut lagi, ya dicabut lagi keharusan untuk melepas jilbab tadi itu. Nah, jadi satu hal yang perlu untuk disorot itu IKN ini ibu kota negara baru, ya. Ini esensinya, urgensinya, arti pentingnya untuk rakyat, untuk negara itu apa sih? Ya. Urgensi dan arti pentingnya nggak ada untuk kesejahteraan rakyat. Jadi pemaksaan dan ini merupakan bagian dari strategi lumbung-lumbung dana bagi para penguasa. Ini yang pertama, saya kedua aja. Yang kedua adalah tentang tambang untuk ormas ya. Nah, tambang untuk ormas. Jadi tidak bisa disebut kalau kemudian penguasa itu punya hak menyerahkan tambang itu kepada siapa saja untuk mengelolanya. Ya, dengan alasan karena dia penguasa atau negara berwenang. Sekarang pemiliknya bukan negara kan yang memiliki tambang itu, tapi kita semua ini rakyat Indonesia. Nah, maka mestinya minta izin sama rakyat, boleh nggak? Kalau nggak boleh berarti negara yang tetap harus mengelolanya. Nanti dikembalikan kepada rakyat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau untuk ormas, untuk pihak-pihak tertentu, maka pola pikirnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran organisasi itu, pihak-pihak tertentu itu nggak mungkin melayani masyarakat pola pikirnya. Ya, saya kira itu aja yang saya soroti. Teman-teman yang lain, ada Ustaz Aziz bisa menyoroti yang lain ya. Silakan. Nanti Mbak bahas yang lain. Siapa? Saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya sahabat-sahabat ekspedisi iman yang senantiasa semoga diberi istiqomah dalam setiap aktivitasnya dan dalam hal ini meluangkan kesempatan siyahah atau refreshing ini dengan mengisi dengan sesuatu yang positif ya, yakni kita membicarakan persoalan keumatan. Pada kesempatan yang berharga ini saya ingin menyoroti tentang carut marut di negeri ini. Kalau mau dipilih sangatlah banyak ya, atau kalau kita hitung-hitung sangatlah banyak.
dari mulai kekuasaan dinasti, ya, yang bagaimana penguasa yang sedang berkuasa ini berusaha agar pengaruhnya terus bercokol atau terus memiliki kekuatan, ya, mendominasi dalam pengaturan pemerintahan yang ada saat ini. Ya tentu di belakang itu ada para oligark, ya, yang kita dan umat tentunya sudah mulai paham, ya, bahwa apapun yang terjadi dalam perpolitikan di negeri ini, ya, itu tidak lepas dari bagaimana para oligark ini berusaha menancapkan pengaruhnya, termasuk menyingkirkan lawan-lawan politik atau potensi-potensi yang mengancam kepentingan mereka, ya, termasuk diantaranya mencabut BHP sebuah organisasi atau beberapa organisasi, ya, sebutlah di sini ada Hizbut Tahrir, ada FPI yang itu sangat getol menyerukan penerapan syariat Islam, sangat getol menyerukan bagaimana agar aturan Islam lah yang diterapkan, karena mereka sangat paham, mereka, ya, para oligark, ya, sangat paham, dan tentunya umat harus mulai paham bahwa apabila syariat Islam atau aturan yang berdasarkan syariat Islam ini yang diterapkan, saya kepentingan-kepentingan oligark itu atau kaum kapitalis itu akan tergusur, ya, atau akan tercerabut dari cengkramannya yang selama ini mereka lakukan. Sebetulnya carut marut yang terjadi di negeri ini bukan hanya disebabkan oleh penguasa yang zalim atau penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya, ya, tetapi jauh lebih daripada itu adalah demokrasi itu sendiri sebagai sistem yang sejak lahir memang sebagai sistem yang rusak. Kenapa dikatakan rusak? Karena demokrasi itu asasnya adalah menjadikan manusia itu sebagai pusat, ya, atau sebagai sentral daripada keberlangsungan aturan sebuah tata kenegaraan, di mana manusia itu memiliki hak untuk membuat hukum, ya, sekaligus untuk melaksanakan hukum tersebut, ya, dan lain sebagainya, hingga kemudian muncul konsepsi-konsepsi, ya, yang dicetuskan oleh para pemikir, ya, Barat, bukan pemikir Islam ini, ya. Jadi kalau dirunut nasabnya atau sanadnya, ya, sanadnya demokrasi itu tidak bersanad kepada Rasulullah sama sekali, ya. Bersanadnya justru kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Bersanadnya, ya, kepada para pemikir Barat Eropa, ya. Di mana menjadikan manusia itu sebagai, ya, kalau bisa kita katakan, ya, bahkan sebagai Tuhan, begitu, ya. Dan ini bukan klaim kita, slogan mereka sendiri yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, ya, bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan, berarti menuhankan suara rakyat. Bahkan meskipun suara Tuhan atau dalam hal ini wahyu atau syariat yang difirmankan oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam itu ada, lalu kemudian suara rakyat itu bertentangan dengan suara dari wahyu tadi itu, maka kalau dalam sistem demokrasi yang dimenangkan adalah suara rakyat, dan berarti lebih unggul atau diunggulkan daripada suara Tuhan itu sendiri. Maka tidak lain arti suara rakyat, suara Tuhan itu adalah mempertuhankan rakyat, ya. Bukan berarti suara rakyat berarti suaranya syara atau suara Allah Subhanahu, bukan, tetapi mempertuhankan rakyat. Itu yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, yang barangkali sebagian kaum muslimin ada yang masih tertipu dengan demokrasi, masih menganggap demokrasi itu sesuatu yang sangat sempurna,
atau masih menganggap demokrasi itu hanya sebagai wasilah, ya, bukan. Demokrasi itu aturan yang memiliki nilai, ya, bukan sesuatu yang bebas nilai, bukan seperti 1+1=2, tapi demokrasi lebih daripada itu, baik dan buruk, ya, benar dan salah ditentukan berdasarkan suara rakyat. Padahal baik dan buruk, benar dan salah itu kita dituntut berdasarkan fakta dan berdasarkan syara, ya. Nah, jadi carut marut yang terjadi saat ini itu tidak lepas dari kerusakan demokrasi itu sendiri. Sehingga kalau belakangan ini ada tuntutan, ya, mungkin reformasi, jilid 2 atau yang lain, ya, saya berharap umat Islam, ya, khususnya, dan rakyat Indonesia, ya, dalam hal ini konteks kebangsaan kita, ini bagaimana agar mengusung perubahan itu menuju penerapan syariat Islam. Insya Allah barokah, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama manapun, karena syariat Islam hanya Islamlah yang mengatur aturan-aturan publik. Kalau kita tengok dalam agama Nasrani, agama Hindu, Buddha, itu kaitannya dengan aturan yang sifatnya publik, maka kita tidak akan atau tidak menjumpainya, ya. Saya kalau diterapkan Islam itu tidak bertentangan dengan agama manapun. Nah, lalu kemudian kalau bukan Islam, lalu solusinya apa? Ya, kalau bukan Islam, pilihannya yang diterapkan aturan berdasarkan kapitalisme, sekulerisme, atau berdasarkan sosialisme, materialisme, komunisme. Ya. Nah, kalau diterapkan kapitalisme, sekulerisme, kita sudah rasakan saat ini kerusakan. Bagaimana, coba bayangkan saja bagaimana negeri yang kaya raya, ya, dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, baik berupa minyak buminya, hasil hutannya, hasil lautnya, dan lain sebagainya, ya, itu rakyatnya hidup dalam taraf yang sangat memprihatinkan, kaitannya dengan taraf kesejahteraan mereka, ya. Bandingkan dengan Saudi Arabia misalkan, kekayaannya hanya dari minyak bumi saja, ya, itu sudah menjadikan masyarakatnya sejahtera, ya. Tapi tentu dalam hal ini perbandingan ini sekedar ingin mengetahui bahwa dalam pengurusan, ya, sebetulnya permasalahannya adalah dalam pengaturan pengurusan, ya, apakah diatur dengan syariat Islam ataukah tidak. Kalau diatur dengan demokrasi, ya kaum kapitalis tadi itu yang berkuasa, karena sebetulnya demokrasi itu sifatnya ilutif, ya. Jadi bukan rakyat sebetulnya yang berkuasa, tapi para pemodal, ya, mereka yang memiliki uang, karena suara rakyat itu bisa dibeli ternyata, apalagi suara, ya, suara rakyat, suara uang, suara Tuhan, berarti. Demokrasi begitu. Nah, bukankah suara di DPR itu juga bisa dibeli? Nah, begitu. Baik. Terima kasih atas pandangan dari dua narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Mizan, yang pertama adalah Ustadz Mizan, yang kedua adalah Ustadz Azizi, terkait dengan kebangsaan yang kian hari kian kebangsatan. Mungkin itu, maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Waduh, ini ya nggak apa-apa. Unik ya, kayaknya RG. Karena hati yang paling jujur. lambang di depan pun sangat menunjukkan perlawanan memang ini. Mungkin itu obrolan kami terkait dengan kebangsaan yang ada sekarang. Mungkin nanti ada yang salah tadi terkait dengan terkait dengan perkataan PP ternyata itu adalah perundang-undang, ya. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan untuk pada sesi hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.